Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali berjumpa dalam acara Sarapan pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam renungan firman pagi hari ini, kehidupan sehari-hari kita ini tidak terasa. Banyak tetangga saya di sekitar saya, usia ini cepat berlalu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada yang sudah dipanggil oleh Tuhan pada saat usia yang masih 50 tahunan, 60 tahun. Seringkali saya memikirkan mengenai kedua orang tua saya ya, di usia yang 60, 70. Saya memikirkan bagaimana setelah ini. Sebagai anak tentunya saya ada rasa khawatir. Oleh sebab itu, renungan pada pagi hari ini saya beri judul Hidup Penuh Arti. Kalau kita tahu ya, di dalam Alkitab, kisah yang historis adalah Raja Salomo ya, salah satu tokoh yang kita tahu, yang kita kenal sebagai salah satu raja yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan, sehingga memiliki hikmat yang luar biasa dalam setiap kehidupannya. Kitab Amsal adalah bukti di mana Salomo memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, saya mau mengingatkan kembali bahwa Salomo pun pada masa kejayaannya, pada masa mudanya Tuhan pilih, tapi ada satu sisi yang tidak berkenan kepada Tuhan sehingga muncullah kitab Pengkhotbah yang kita tahu. Pengkhotbah 1 ayat yang pertama dan kedua. Inilah perkataan Pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Kita lanjut di pasalnya yang ketiga. Di sini dikatakan juga perikopnya, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ayat yang pertama dan kedua, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Sama seperti yang saya katakan di awal tadi, saya melihat bagaimana tetangga saya satu persatu yang usianya sudah lanjut, sudah senior, dipanggil oleh Tuhan satu persatu. Di lingkungan blok ya, di perumahan Perumnas, salah satu yang senior juga termaksud orang tua saya yang usia lanjut. Saya di sini bersyukur ketika melihat orang tua saya masih sehat walafiat dibandingkan dengan tetangga-tetangga saya. Nah, di sini adalah momen di mana kita harus menyadari introspeksi apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin setiap kehidupan kita ada kesalahan, ada hal-hal yang tidak berkenan. Kita harus kembali kepada tracknya Tuhan, jalannya Tuhan, selagi kita masih hidup. Sebagai ayat pendukung dalam renungan pada pagi hari ini, hidup penuh arti, ya mari kita sama-sama buka di dalam 1 Yohanes 2 ayat 7 dan 14. Perikopnya, perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Nah, di sini saya menghubungkan firman Tuhan ini dinyatakan kepada kita. Di dalam perjanjian lama sudah banyak perintah-perintah Tuhan yang tertulis. Mulai dari zaman hakim-hakim, Musa, dan nabi-nabi yang lainnya. Bagaimana ketetapan-ketetapan Tuhan itu dikatakan. Nah, oleh sebab itu di sini perintah baru adalah kita harus melakukan perintah lama. Kita kan sudah mendengar firman Tuhan ini. Kita harus menghidupi apa yang menjadi firman Tuhan ini. Nah, kita lanjut di ayat yang ke-14. Sana dikatakan, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak. Tidak peduli usia kita berapa, status kita adalah anak. Di hadapan orang tua kita, orang yang lebih tua, pasti ada hal tersebut. Oleh sebab itu kita dikatakan sebagai anak. Karena kamu mengenal Bapa yang di surga,
Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, ini bapak-bapak duniawi ya, yang ada di dunia, karena kamu mengenal dia ya Tuhan, yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat. Firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Ya, kalau kita masih memiliki tenaga, ayo kita perlengkapi kehidupan kita dengan firman Tuhan, supaya hidup kita ini lebih kuat lagi. Ya, secara jasmani saya kagum dengan ada 2 jemaat di tempat ini ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kalau keliling di alun-alun itu cepat sekali jalannya. Terus ada yang satunya lagi itu suka bersepeda, tahu-tahu statusnya ada di Besuki, ada di Pasir Putih, ada di Bondowoso, seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Secara usia mereka ini memasuki usia yang tidak muda lagi, setengah abad, jadi 50 tahun Bapak Ibu Saudara sekalian. Sedangkan saya masih usia 30 tahunan. Saya rasa dari segi pengalaman dari mereka jalan begitu jauh panjangnya, bersepeda begitu jauh ya. Ini hal yang saya rasa patut untuk dicontoh dari segi kesehatan olahraga ya. Karena setiap kita itu perlu yang namanya olahraga supaya hidup kita lebih bugar dan lebih sehat lagi. Tapi tidak tentu hanya itu saja, tapi kita harus hidup dilengkapi dengan firman Tuhan supaya hidup kita ini jauh lebih kuat. Bukan dari segi jasmani saja tapi rohani. Ketika kita dua-duanya sehat, alangkah luar biasanya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, hidup penuh arti ini ada 2 poin yang mau saya bagikan. Yang pertama, itu adalah hidup yang berkualitas. Hidup yang berkualitas itu seperti apa? Hidup yang sesuai dengan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup yang mengikuti teladan Kristus. Teladan Kristus itu banyak hal yang sudah disebutkan dalam Alkitab ini. Kita mau menyontoh teladan Kristus seperti apa? Ya ayo kita introspeksi dalam keseharian kita. Kita harus belajar apa yang harus perlu diperbaiki dalam kehidupan kita. Kita harus perbaiki itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan pernah menunda-nunda karena usia kita ini tidak ada yang tahu. Seperti yang saya katakan di awal, ya banyak yang sudah dipanggil Tuhan. Tapi ketika kita kuat, kita adalah orang-orang muda, kita harus kuat, kita harus semangat. Orang-orang muda itu berbicara mengenai kita masih bisa melakukan sesuatu hal. Itu bisa dikatakan sebagai anak-anak muda, orang-orang muda seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang kedua, hidup yang berdampak. Hidup yang berdampak itu seperti Galatia 5 di ayat yang ke-22 sampai 23. Hidup kita itu berbuah, menghasilkan hal-hal yang berkenan sesuai dengan firman Tuhan. Perintah Tuhan kan, ayo kita harus melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Seperti itu. Ya, kita baca Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sana dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Hidup penuh arti ketika kita masih hidup, kita memiliki hidup yang berkualitas, yaitu yang pertama. Dan yang kedua, hidup yang berdampak. Ya, percayalah, setiap kehidupan kita itu mempunyai visi misinya masing-masing, punya tujuannya masing-masing, dan janji Tuhan biarlah tergenapi dalam kehidupan kita. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara sekalian ketika kita menghidupi kehidupan ini. Masalah boleh ada, tapi jangan pernah menyerah bahwa janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Segala sesuatu ada waktunya, seperti Salomo tadi di dalam kitab Pengkhotbah. Ketika Salomo ada di atas, pasti ada di bawah kelak. Ketika kita berada di bawah, pasti kelak kita akan menuju di atas. Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, mari kita sama-sama menghidupi firman Tuhan ini. Kita mau sama-sama belajar, kita mau renungkan
hidup yang penuh arti ini dalam kehidupan kita. Ya, sekian renungan pada pagi hari ini, biarlah boleh menjadi semangat bagi kita semua dan dorongan bagi kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.